Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bagikan bertemakan buanglah dan jadilah. Apa yang kita harus buang? Tuhan menyatakan kepada kita hal-hal yang kita harus buang karena hal-hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan katakan tentang hal ini dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak boleh kita senang menggenggamnya, seolah-olah kita mau hidup di dalamnya. Tuhan mengatakan agar kita buang. Apa yang kita harus buang? Pertama dikatakan di sini, segala macam kejahatan. Jadi segala kejahatan bentuk apapun, baik dalam bentuk apa yang dipikirkan, yang dilihat, yang diucapkan, kita harus buang semua kejahatan ini. Tidak boleh kita biarkan satu pun ada dalam diri kita. Yang kedua dikatakan segala macam tipu muslihat. Banyak orang yang hari-hari ini sedang hidup dalam tipu menipu ini. Tipu menipu secara online, bahkan juga ada yang tipu menipu secara langsung. Kalau seseorang menipu, maka ada orang lain yang dirugikan karena penipuan yang dia lakukan. Tetapi juga kalau orang itu ketangkap melakukan penipuan, maka bukan hanya orang lain yang tertipu yang akan menderita akibat tipuannya. Orang yang menipu itu pun bisa menderita akibat tipuan yang dilakukan. Dia akan menghadapi gugatan hukum, dia akan menghadapi ancaman hukum dan sebagainya yang membuat dia bisa ada dalam penjara. Kemudian yang berikutnya dikatakan di sini segala macam kemunafikan. Hari-hari ini banyak orang yang tidak hidup sebagaimana seharusnya dihidup. Dia bisa tampil berbeda di tempat lain dan di tempat lain lagi berbeda lagi. Jadi ada 2 dunia atau bahkan 3 dunia di mana orang itu bisa hidup. Dia hari ini hidup sebagai orang yang baik, besok hidup sebagai orang jahat. Lusa lagi hidup sebagai orang yang sangat jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus hindari kemunafikan seperti ini. Kita harus tampilkan diri kita apa adanya, sebagaimana apa adanya kita. Kita harus berbuat baik ketika kita di rumah, di luar kita harus melakukan hal yang sama. Itulah orang yang tidak munafik. Tapi kemunafikan ini menjadi sesuatu yang bisa mengingkapi siapa saja. Itu sebabnya Tuhan mengatakan supaya kita buang. Karena hal ini bisa merugikan kita dan juga merugikan orang lain. Dan Tuhan tidak berkenan atas sikap hidup yang demikian. Kemudian yang berikutnya kedengkian. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kedengkian ini bisa terjadi oleh karena orang lain mungkin yang menyakitkan kita. Akhirnya kita dengki terhadap orang itu. Kedengkian yang kita biarkan untuk berurat akar dalam dada kita, itu bisa menjadi kekerasan yang bersifat verbal, kemudian juga kekerasan dalam tindakan, dalam bentuk fisik. Dan itu yang bisa terjadi yang disebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Lalu yang berikutnya fitnah. Fitnah ini adalah sesuatu yang sangat merugikan orang lain. Akibat dari fitnah bisa membuat orang menderita. Seperti halnya Yusuf. Karena fitnah dari istri Potifar, akhirnya Yusuf mendekam dalam penjara. Saudara, kita harus hindarkan diri kita dari fitnah ini. Karena ini merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Karena itu Tuhan berkata agar semua ini kita harus buang. Kemudian yang berikutnya kita harus jadi. Jadi seperti apa? Dalam ayat yang kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tuhan mengatakan supaya ketika kita membuang semua hal yang jahat, kita harus menjadi seperti bayi yang sungguh-sungguh merindukan air susu yang murni, yang rohani. Seperti itulah Tuhan kehendaki agar kita seperti bayi yang bergantung sepenuhnya pada orang tua. Kita tahu seorang bayi punya keterbatasan, punya kelemahan, dan dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Seperti itulah kita bersikap dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita bergantung total kepada Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan. Kita juga sama seperti seorang bayi merindukan air susu yang murni. Itulah firman Tuhan. Perlu kita baca, perlu kita renungkan, kita perlu hidupi agar kita bertumbuh menjadi dewasa dan kita dapat menikmati anugerah keselamatan Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita menikmati kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Seperti seorang bayi ketika dia minum air susu ibunya, maka dia menikmati kebaikan ibu yang dinyatakan oleh air susu yang dia minum, yang beri pertumbuhan,
yang membuat dia dewasa. Seperti itulah saudara-saudara, ketika kita menjadi seperti bayi, kita akan menikmati kebaikan Tuhan seperti seorang anak menikmati kebaikan air susu dari ibunya. Kiranya Tuhan tolong kita untuk kita buang semua yang jahat dan kita mau menjadi seperti seorang bayi yang bergantung pada Tuhan, yang hidup dari firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.